Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sahibul bait, sahibul hajat, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, alim ulama. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah salat subuh. Salat subuh disebut dalam Quran al-Fajri, Quran Fajar. Kenapa salat subuh itu disebut Quran Fajar? Karena ayat yang paling panjang adalah pada salat subuh. Maka disebut dengan Quran al-Fajr, Quran Fajar. Bukan Quran Fajar itu artinya baca Quran di waktu fajar. Salat subuh itulah Quran Fajar. Karena ayatnya paling panjang. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran Fajar itu masyhud, disaksikan oleh para malaikat. Syahid, menyaksikan. Masyhud, disaksikan. Kenapa disebut salat subuh itu disaksikan malaikat? Malaikat yang menjaga tadi malam, malaikat yang akan menjaga siang ini, ganti-gantian. Sip malam, sip siang. Kapan mereka bergantian? Pada salat subuh. Menjaga yang tadi malam, yang akan menjaga siang ini, menyatu dalam salat subuh, dan mereka ikut salat subuh bersama kita. Maka ketika kita ucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, siapa yang bertepatan aminnya dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Mudah-mudahan kita termasuk yang golongan itu. Selesai salat subuh berjamaah, berzikir, habis berzikir berdoa, lalu kemudian kita tak bubar. Duduk sejenak. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku di waktu pagi. Kita pula waktu pagi ini semuanya dapat. Tadi sempat mungkin beberapa rakaat tahajud walaupun terlambat. Lalu kemudian sholat qabliyah subuh, sholat subuh, berzikir, berdoa, dan sekarang duduk sejenak. Yang akan kita bahas adalah ayatul kursi. Ayatul kursi. Nama besarnya surat. Dalam surat itu ada ayat. Dalam ayat itu ada kata. Dalam kata itu ada huruf. Kenapa ada ayat kursi? Karena ada kata kursi di situ. Kursi. Kursi itu apa Pak Ustaz? Kursi itu bahasa Arab. Kursi itu ya kursi. Bahasa kitanya apa bahasa kita kursi itu? Tempat duduk. Bangku bahasa Spanyol. Dulu ada orang duduk di tempat duduk, ngitung duit. Nah, setelah datang orang mau minjam duit, nah, itulah asal kata bank, dari kata bangku, tempat duduk. Bahasa asli tempat kita, ya tempat duduk lah, tempat duduk. Bahasa Arab kursi, jamaknya karasi. Kalau satu kursi, kalau dua kursiani, kalau tiga karasi. Bahasa kita itu aja diulang. Kalau satu kursi, kalau banyak kursi-kursi. Ayatul kursi. Biasanya yang dipakai itu adalah satu kata yang menunjukkan banyak. Satu kata. Tapi menunjukkan banyak makna. Ada kau jumpa si fulan, batang hidungnya pun tak nampak. Apakah batang hidungnya aja? Tidak. Di situ ada kaki, di situ ada tangan. Tapi satu kata ini mewakili yang lain. Karena kebetulan orang Arab. Dari batang hidung nampak. Kita hidung pun tak berbatang. Jauh perjalanan tadi, sekedip mata. Padahal ada hayunan tangan, ada langkah kaki. Kenapa mata itu yang dipakai? Itu yang mewakili yang lain. Nah, kalau penguasa itu kira-kira apa kata yang kita pilih? Oh, hebat dia itu Pak. Apa itu? Tanda tangannya. Kata itu mewakili yang lain. Tapi ada yang lebih. Apa dia? Singgasananya. Kursi. Nah, jadi penguasa. Siapalah yang paling kuasa di antara para penguasa? Allah Ta'ala. Anal Jabbar.
Aku penguasa di atas segala penguasa. Ketika sultan-sultan, raja-raja, penguasa-penguasa semua mati, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Makanya sifat Allah itu disebut wal awwalu wal akhiru. Tuhan tuh Ustaz berawal apa berakhir Pak Ustaz? Allah tak berawal, tak berakhir. Tuh dalam Asmaul Husna wal awwalu wal akhiru. Dialah yang awal, dia yang akhir. Kalau gitu Allah tuh berawal dan berakhir. Bukan begitu maksudnya. Ketika tak ada bukit, tak ada gunung, tak ada planet, tak ada manusia, tak ada jin, tak ada setan, tak ada apapun, wal awwalu. Dia ada sebelum yang lain ada. Maka disebut wal awwalu. Tapi nanti sampai masanya, kullu man 'alaiha fan. Semuanya hancur binasa berkeping. Ketika itu tak ada satu pun, tinggal dia sendiri. Itu yang disebut akhir. Bukan dia berawal dan berakhir. Dia tak berawal, dia tak berakhir. Dia azali. Tapi dia ada sebelum makhluk ada. Dan ketika semua makhluk tak ada, tinggal dia sendiri yang ada. Itulah disebut wal awwalu wal akhiru. Maka ketika tinggal dia sendiri semua tak ada, apa kata dia? Anal jabbar. Akulah penguasa di atas penguasa. Mana raja-raja, mana sultan-sultan, mana orang-orang hebat, mana yang punya kekuasaan itu, mana dia? Tak ada. Maka dia disebut dengan Malikul Mulki, penguasa di atas penguasa, raja di raja, Maliki Yaumiddin, raja pada hari kiamat, hari pembalasan, pemilik segala pemilik. Maka kursi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ayatul Kursi. Tetap baca auzubillah. Idza qara'tal Qur'an, kalau kau baca Al-Qur'an, fasta'idz billah, mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai datang bisikan-bisikan, jangan sampai allazi waswisu fi sudurin nas. Yang berbisik ini siapa? Dua saja, tak banyak. Minal jinnati wan nas. Binatang sejahat-jahat binatang tak berbisik. Pernah Bapak dibisikkan ayam? Yang berbisik itu cuma dua saja. Minal jinnati. Kenapa kalau disebut makhluk pasti dia duluan? Qul la ini jitama'atil jinnu wal insu allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa ma khalaqatul jinna. Memang dia duluan. Dia duluan. Setelah dia barulah Adam. Dia duluan. Dia dulu mengisi dunia. Senior lah dia. Tapi ketika dia ada tak berkembang, maka kata Allah, kuciptakanlah makhluk yang baru. Maka diciptakan Allah lah makhluk yang baru. Apa kata Allah? Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku mau menciptakan di dunia itu khalifah. Khalifah. Apa arti khalifah Bapak Ibu? Pemimpin Pak Ustadz. Oh, khalifah itu artinya pemimpin. Ya. Dulu Nabi Muhammad, meninggal Nabi Muhammad, naiklah Abu Bakar. Abu Bakar itu disebut dengan Khalifatu Rasulillah. Abu Bakar itu disebut dengan Khalifatu Rasulillah. Apa arti khalifah tadi? Pemimpin. Khalifatu Rasulillah, pemimpin Rasulullah. Hah? Tak sesuai. Khalifah artinya pengganti. Meninggal Nabi Muhammad, digantikan kepemimpinan, bukan kenabian. Nabi putus. La nabiya ba'da. Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Namanya Abu Bakar. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan di atas muka bumi ini khalifah. Pengganti. Jadi kalau gitu, kita ini pengganti ya. Pengganti siapa? Pengganti jin. Kita ini menggantikan jin. Makanya kalau ada orang sekarang nyari-nyari jin, pergi ke tepi sungai, tak makan, tak minum. Oh, ya jin pengen datanglah. Kata jin, kalian tuh gantikan kami.
Kenapa pula kau minta sama aku? Nah, itulah. Jadi kita ini mesti tahu sejarah jin nih. Kita kan ngaji ayat kursi Pak Ustadz. Kenapa mengkaji jin? Nah, nanti ujungnya ke situ. Jadi dia duluan, baru kita datang belakangan. Makanya kata malaikat, aku mau menciptakan makhluk namanya khalifah. Kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan membuat yufsidu fiha, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka nanti akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Dari mana malaikat tahu bahwa mereka akan membuat kerusakan dan menumpahkan? Padahal mereka kan belum ada. Ustaz Somad, ya. Kenapa malaikat itu tahu bahwa kita ini akan menumpahkan darah? Padahal kita kan belum ada. Karena sebelum kita sudah ada makhluk. Kerjanya membuat kerusakan, menumpahkan darah. Membuat kerusakan, menumpahkan darah. Ya Allah, nanti kalau kau ciptakan mereka, ulah mereka ini sama aja macam yang sebelum mereka. Kata Allah, tidak. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Kalau ku ciptakan makhluk yang baru ini, mereka tak akan menumpahkan darah. Mereka senantiasa berzikir mengingat aku. Tak sama dengan makhluk yang tadi. Tiba-tiba ketika datang makhluk baru ini, lebih parah pula dari jin tadi. Hari ini kita buktikan. Kami tak menumpahkan darah. Kami tak berkelahi, kami tak berbuat kerusakan. Kami tak memotong pokok kayu. Pokok kayu itu yang tumbang sendiri. Kami tak menganiaya orang. Kami tak mengganggu orang. Datanglah manusia, minta bantuan sama jin untuk menyantet. Hai jin, ini kubawakan air liurnya sama kukunya sama rambutnya. Tolong kau bunuh dia. Kata jin, Allah menciptakan kalian supaya jangan macam kami. Kalian pula sekarang kalian pula minta bantuan kami. Jadi tempat menyembah Allah namanya Baitullah. Tempat menyimpan harta namanya Baitul Mal. Mal harta. Diangkatlah petugas Baitul Mal tadi. Isi Baitul Mal itu zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Itulah isinya. Bertumpuklah zakat. Kebetulan tak ada padi di Makkah. Yang ada zakat korma. Petugas Baitul Mal tadi Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman. Nama Abdurrahman. Karena selalu membawa kucing. Nabi panggil dia, Pak Kucing. Karena selalu membawa kucing. Biasanya orang kan dipanggil berdasarkan sering. Karena berkumis, Pak Kumis. Karena janggut, Pak Janggut. Karena pendek, Pak Pendek. Tinggi, Pak Panjang. Kebetulan selalu Pak Kucing, Pak Kucing. Ya Abu Hurairah, Pak Kucing. Kata Nabi, ya Abahir, wahai Abu Hurairah. Itulah maka dia dipanggil Abu Hurairah. Nama dia Abdurrahman. Nama bapaknya Sakhar. Nama kampungnya Daus di Yaman. Maka nama panjangnya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Tapi dipanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah jaga Baitul Mal. Jangan sampai masuk pencuri. Ya. Pas malam-malam datang orang mengendap-endap. Mengambil. Ditangkap Abu Hurairah. Tangkap. Pencuri. Pencuri baru potong tangan kalau 1/4 dinar. Rubu' dinar. Dinar. Mata uang emas. Kalau perak, dirham. 1 dinar itu beratnya 4,25 gram. Orang baru dipotong tangan mencuri kalau 1/4 dinar. Ini tak sampai. Jadi kalau tak sampai, hukumnya takzir. Hukum takzir, ya musyawarah lah. Mau diapakan ini orang? Curi sikit aja, tangkap. Kau tangkap, kuserahkan ke Nabi. Jangan, aku takut jumpa Nabi. Jangan. Serahkan, jangan. Kata dia kepada Abu Hurairah,
idza awaita ila firashika, hai Abu Hurairah, kalau kau mau tidur, kau baca ini. Kalau kau baca ini, la yazala 'alaika hafizun minallah. Maka akan senantiasa bersamamu ada hafizun, penjaga. Kau akan tetap dijaga. Wala yaqrabuka syaitan, dan kau tidak akan didekati setan. Maka dilepaskan Abu Hurairah karena tak banyak, dan dia ngaku susah. Aku ni susah, anakku tak makan, biniku tak makan, tolonglah Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, diganti Abu Hurairah, pergilah. Diceritakan Abu Hurairah ke Nabi. Ya Rasulullah, ya. Begini ya Rasulullah. Tadi aku menangkap orang. Kata dia, apa kata Nabi? Zaka syaitan. Yang kau tangkap tadi itu bukan orang, itu setan. Jin. Sadaqa wa huwa kadzub. Dia itu tak pernah betul, tak pernah jujur. Seumur hidupnya baru tadi itulah dia jujur. Sadaqa wa huwa kadzub. Sadaqa benar. Cakapnya bohong, tindakannya bohong, perbuatannya bohong, otaknya bohong, lintasan hatinya bohong, terbersit pikirannya bohong. Kadzub, kadzub di atas kadzib. Kadzub, bohong. Tapi yang tadi itu dia benar. Syaitan dari kalangan jin. Apa kata dia? Itulah diajarkannya. Jadi andai tidak diajarkannya pun, Nabi memang sudah mengajarkan. Kalau kalian baca ini pagi, dijaga sampai petang. Dibaca petang, dijaga sampai pagi. Baca habis zuhur, dijaga sampai asar. Dibaca asar, jaga. Makanya habis sholat itu kita baca. Andai tak dibaca, bersama imam, baca sendiri. Baca. Habis subuh dibaca, jaga sampai asar. Dibaca asar, jaga sampai subuh. Karena asar penutup siang, subuh pembuka penutup malam. Dan kemudian kalau dibaca habis sholat, atau di tempat rumah yang baru, atau kendaraan yang baru, atau membuka hutan, dibaca. La yazala, tak putus. Allah mengirimkan hafizun, penjaga, wala yaqrabuka syaitan. Jadi riwayat tadi hanya sekedar penguat saja, pengakuan dari setan itu sendiri. Apa pelajaran dari kisah Abu Hurairah berjumpa setan tadi? Bahwa Abu Hurairah pun tak tahu bahwa itu setan. Tak tahu Abu Hurairah bahwa itu setan. Sama mirip dengan itu ketika Nabi duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Belaga lututnya dengan lutut Nabi. Duduk. Belaga lututnya dengan lutut Nabi. Dekat kan. Kata dia, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Dia jawab, Nabi, Islam itu anta syahada ila ilaha illallah wa rasulullah, wa tuqimas salah, wa tutiyaz zakah, wa tusum Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Apa itu iman? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau sembah Allah seakan-akan kau tengok. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau tak bisa kau tengok, maka dia yang memandang, memantau, mengawasi engkau. Setelah selesai dialog, dia pun pergi. Maka Nabi bertanya, Umar, tahu kau siapa itu tadi yang datang? Kata Umar, tidak. Itulah Jibril. Artinya apa? Sahabat itu pun tak tahu bahwa itu malaikat, dan sahabat pun tak tahu bahwa itu setan. Tiba-tiba ada orang sekarang mengaku dah jumpa sama malaikat. Saya Pak Ustaz, nampak saya malaikat. Dari mana kau tahu dia malaikat? Sahabat Nabi aja dikasih tahu, baru tahu. Nah, oleh sebab itu maka saya kalau ada orang mengaku-ngaku jumpa malaikat, jumpa ini orang ini something wrong. Ada sesuatu di otaknya. Nah, apa yang disebut oleh Nabi itu? Itulah dia ayatul kursi. Allah. Kenapa tidak Ar-Rahman? Kenapa tidak Ar-Rahim?
Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatahul Alim. Kenapa diawali dengan Allah? Kalau kau katakan ya Rahman, maka kita hanya menyebut rahmah. Ya Aziz, maka saat itu kita katakan ya Hayy yang punya izzah. Kalau kita katakan ya Qahhar, maka saat itu kita sedang menyifati dia qahar. Tapi kalau kita katakan ya Allah, laqad wasaftahu bi jami'i sifatil kamali wal jalal. Ketika kau katakan ya Allah, saat itu engkau sedang menyeru dia yang memiliki semua sifat keindahan dan keagungan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam. Bagus. Walillahil asmaul husna. Allah punya asmaul husna, panggillah dia. Tapi ketika kita katakan ya Allah, saat itu kita sedang menyeru dia dengan segala sifat keagungan dan kemuliaan. Induk dari segala nama Allah. Yahudi, ya Allah. Nasrani, ya Allah. Semua agama samawi bertemu pada titik Allah. Teori jari-jari. Cemana teori jari-jari itu Pak Ustaz? Titik tengah. Makin jauh dari sumbernya, makin jauh. Tapi kalau telusuri titik-titik ketemu pada Allah. Yahudi, Nasrani, Islam. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Tapi kalau ditelusuri bertemu pada titik Allah. Ya Allah. Ada penyelewengan-penyelewengan, ada penyimpangan-penyimpangan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Nasrani mengatakan Al-Masih anak Tuhan. Jauh. Datang Islam membantah. Lam yalid. Allah tak beranak. Allah tak punya anak namanya Uzair. Allah tak punya anak namanya Al-Masih. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi ketiga bertitik pada satu nama Allah. Allah. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Yang ngasih nama Allah itu siapa? Samaita bihi nafsak. Anzaltahu fi kitabik. Engkau sendiri yang menyebut dirimu namamu Allah. Yang engkau turunkan dalam kitab suci. Mana dia? Inilah dia. Siapa nama Tuhanmu itu? Allah. Anak-anak kita itu kita ajarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya yakin semua bapak-bapak dulu mengazankan anak. Saya dulu tak saya azankan anak saya itu pos. Udah lewat. Jangan balik dari sini diazankan. Itu yang pertama kita bisikkan ke telinga dia. Dan saat nanti kita mau mati pun ini juga yang dia bisikkan. La ilaha illallah. Bedanya, waktu pertama dia lahir, ini duluan. Waktu kita mau mati, ini belakangan. Dulu waktu dia pertama lahir, itu duluan kita bisik. Allahu Akbar. Waktu terakhir nanti dia membisikkan, ini yang terakhir. La ilaha illallah. Hembusan nafas. La ilaha. Terbuka mulut. Mati. Dalam keadaan lain. Terbuka mata. Semua orang yang mati itu matanya terbuka. Menengok badannya keluar dari jasad. Menengok ruhnya keluar dari jasad. Keluar. Dari ujung kaki terasa sejuk. Dari ujung kaki itu terasa sejuk. Naik dia ke atas. Naik dia ke atas. Keluar dari musuh. Mata itu menengok. Rasa sejuk dari ujung. Gimana? Udah terasa sejuk? Dari tadi. Sejuk dari ujung kaki itu naik ke atas. Keluar dari Allah. Berkeringat, kening. Di sini, jabin. Jabin ini berkeringat. Salah satu tanda husnul khatimah berkeringat.
Kenapa? Karena sebelum keluar tuh datang malaikat mengepakkan sayap, nampak tempat di surga. Waktu nampak tempat di surga, malu. Orang kalau malu, anak manis janganlah dicium sayang. Kalau dicium, merahlah pipinya. Lagu orang Melayu Rio. Kita kalau malu, ada respon. Macam mana merespon malu? Tersipu malu. Orang yang sudah mati tak bisa tersipu. Maka kesan terakhir berkeringat. Saking malunya dia. Kenapa malu? Tak layak dia masuk ke dalam surga itu dengan dosanya yang banyak. Tapi sudah ditunjukkan Allah. Saking malunya dia, tak ada respon lain. Berkeringat. Maka sakit mati itu. Tapi nampak guratan senyum. Kenapa dia tersenyum? Kata Ustaz, mati itu sakit. Macam kambing dikuliti hidup-hidup. Kata Ustaz, mati itu sakit. Macam ditebas pedang beratus kali. Kata Ustaz, mati itu sakit. Macam mata kail pancing, masukkan ke dalam kulit, tarik. Cabut sama dagingnya, terikat. Begitulah mati itu. Kenapa dia tersenyum? Nampaknya tempatnya waktu keluar. Kepakkan saya nampak. Maka tersenyum dia sikit. Malu. Tapi tak pula dibuat-buat. Jangan nanti ibu bapak pesan ke bini, nanti kalau aku mati kau semprot-semprotkan sikit. Tarik sikit sini. Pencitraan tu namanya. Habis itu foto. Habis foto. Suami saya husnul khotimah. Apa yang selalu kita sebut, apa yang selalu kita ingat, itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Allah nama dia. Allahu la ilaha illa huwa. Allah. Siapa dia? La ilaha. La ilaha. La nafiyatul jinsi. Menurut gramatikal nahu bahasa Arab. La ilaha. Tidak ada satu sembahan apapun. Tidak ada Lata, tidak ada Uzza, tidak ada Manat, tidak ada Hubal, tidak ada Jibti, tidak ada Taut, tidak ada setan, tidak ada tuyul, tidak ada suster ngesot, tidak ada pokok kayu, tidak ada hantu, tidak ada lembu, tidak ada sungai Nil, tidak ada matahari. La ilaha illa huwa. Huwa itu siapa? Dia. Siapa dia? Allah. Berani masuk Islam, berani mengatakan no. No. Say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Mengatakan iya mudah, mengatakan tidak payah. Payah mengatakan tidak. Saya termasuk orang yang susah mengatakan tidak. Bisa Ustaz ceramah tempat kami? Ya. Maka selalu di teleponnya saya ya. Nah, akhirnya karena selalu bilang ya, penuh jadwal itu. Gimana biasanya? Akhirnya saya minta tolong sama Ustadz Hendrianto sama Ustadz Haruna Hasim. Kalau untuk Kepri, hubung aja nomor nih Pak. Saya tak nampak saya jadwal. Paling susah mengatakan tidak. Payah mengatakan tidak. Tapi kita sebagai Muslim awal-awal harus berani mengatakan tidak. La ilaha illallah. Ada orang menyembah ini, ada orang katakan tidak. Allah la ilaha illa huwa. Menafikan, nafi, tidak. Menetapkan, isbat. Makanya zikir ini disebut dengan zikir nafi, isbat. Apa yang ada di dalam rumah Ustadz Somad? Ustadz Somad ada di dalam rumah. Boleh jadi di dalam ada juga Pak Bupati. Boleh jadi di dalam ada juga Ustadz Haruna Hasim. Boleh jadi di dalam ada juga tim dari TV One. Karena kalimatnya di dalam rumah ada Ustadz Somad. Boleh jadi ada lain di dalam. Tapi kalau sudah pakai nafi, tidak ada apapun kecuali Ustadz Somad.
maka tak ada apapun. Tidak ada siapapun kecuali Ustaz. Begitulah kalimat ini kuat. Tidak ada apapun kecuali Allah. Memangnya mereka menyembah Allah? Mereka menyembah Allah. Tapi disembahnya juga yang lain. Apa disembahnya Pak Ustaz? 360 patung. Di dalam Ka'bah, di atas Ka'bah, di samping Ka'bah, di pojok Ka'bah, di atas sofa, di atas Marwah. Dihitung-hitung semua. Waktu Nabi membersihkan Ka'bah, tahun 8. Nabi masuk ke Makkah itu tahun 8. Dihitung semua, kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, 360 patung. Kalau disembah satu hari satu, setahun baru selesai. Jadi kalau begitu, orang kafir Quraisy itu bukan malas beribadah, rajin beribadah. Saking rajinnya beribadah. Makanya kalau ada orang sekarang tak beribadah sama sekali, lebih parah dari Abu Lahab, Abu Jahal. Sejahat-jahatnya Abu Lahab, Abu Jahal, dia beribadah 360 patung. Ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari roti. Tepung gandum, diadon pakai minyak sapi, dibuat gambar orang gemuk. Patung orang gemuk. Habis itu disembah. Pas sedang lapar, dicubit pipinya yang besar. Makan. Maka dia disebut dengan jahil. Jahil itu bukan bodoh. Orang Makkah, orang Madinah itu tak bodoh. Mereka bisnismen. Ekspor, impor. Orang kaya. Orang hebat. Abu Jahal itu kalau sekarang mungkin SEAK. Sarjana Ekonomi Akuntansi. Yang detailnya sama, jangan tersinggung. Otaknya. Tapi dia jahil dalam bidang ibadah. Ini mereka jahil. Makanya kalau ada sekarang profesor, doktor, hebat, tapi masih berdukun. Nah, itu jahil tuh. Jahil. Karena masih minta kepada hantu, minta kepada setan. Maka ketika Islam datang, dihapuskanlah ini. Dihancurkan, dibakar. Maka dalam Islam haram patung. Tak ada patung. Bersih. Siapa yang di rumah ada patung, maka malaikat tak masuk. Yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Patung, tak boleh. Ustaz, di rumah saya ada patung. Mana patungnya, Bu? Pak, mana patungnya? Ini dia, Ustaz. Pas ditengok, patung Upin Ipin. Upin Ipin, Jarjit, Meme, tak apa-apa. Superman, Wonder Woman, tak apa-apa. Karena ini boneka permainan anak-anak. Tak apa. Udang men, Pak. Udang men, tak ada. Allahu la ilaha illa huwa. Allah. La ilaha illa huwa. Tak ada Tuhan, tak ada yang sembah kecuali Dia saja. Al-Hayyu, Maha hidup. Abdul Somad itu hidup. Abdul Somad itu hidup. Tapi dia diberi hidup. Sedangkan ini Al-Hayyu menghidupkan. Makanya kita selesai sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi. Orang yang baca ayat kursi, ketika dia baca ini, sadarlah dia bahwa dia tidak hidup. Tapi dia diberi hidup. Kalau sudah ada masanya ditarik itu. Makanya jangan sombong. Yang hari ini sehat, jangan sombong. Yang sakit, jangan putus asa. Orang yang memahami sedalam-dalamnya makna Al-Hayyu, membangkitkan semangat. Ibu, Bapak udah lama sakit. Sudah Pak Ustaz. Banyak-banyak baca ayat kursi. Untuk apa Pak Ustaz? Untuk menguatkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Bapak sehat, panjang umur. Karena Allah memberi hidup. Jangan takut.
Datanglah dokter, kata dokter, wah tak lama lagi Pak, balik aja lah. Aku tengok tak sampai hari Jumat nih Pak. Baliklah. Bapak tuh sehat sampai sholat Jumat, sempat baca surat Al-Kahfi, sempat sholat Jumat. Dokter yang ngasih tahu kemarin, kami sudah mati. Kenapa? Al-Hayyu. Dia yang mengasihi kita hidup. Bukan banyak hidup tuh. Hidup tuh cuma dua. Tarik sekali, hembus sekali. Itulah hidup. Bukan lama hidup. Tarik nafas. Tarik. Tarik. Tahan. Mati. Hidup. Nafas. Hembusan nafas. Makanya kita ini disebut dengan nafs. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bapak Ibu, nanti kita sampai di Mekah jangan nafsi-nafsi ya. Kita harus saling tolong-menolong antar karom, karu, kepala rombongan dan kepala rebu. Jangan nafsi-nafsi. Apa maksud nafsi-nafsi? Diri. Makanya diri kita ini disebut nafs. Diri yang sudah sampai pada tingkat ketenangan disebut nafsul mutmainnah. Dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafs. Kenapa diri ini disebut nafs? Bernafas. Diri kita. Dan ketika sampai masanya dicabut Allah Subhanahu wa taala. Habis. Makanya ayat kursi menguatkan kita. Ada kecenderungan ingin menyembah pokok kayu yang besar. Ada kecenderungan ingin menyembah sungai Nil. Ada kecenderungan ingin menyembah matahari. La ilaha illa huwa. Lalu kemudian ragu tentang hidup ini, takut karena sakit, takut karena miskin, takut karena susah. Al-Hayyu. La ilaha illa huwal hayyu. Kau hidup, Allah ngasih kau hidup. Berapa banyak orang mati. Sebaya sama saya, sepupu saya, sama-sama sepermainan, sama-sama keluar malam, sama-sama naik sepeda, tiba-tiba dia mati, saya hidup. Pergi dia mandi ke sungai, terpeleset, terkelicik, mati. Saya sampai sekarang hidup. Kenapa dia mati? Kenapa aku hidup? Padahal kami sama, bersaudara. Masuk dia ke sungai, mati. Kenapa aku hidup? Allazi khalaqal mauta. Allah yang membuat mati. Wal hayata. Allah yang membuat hidup. Untuk apa aku dibuat Allah hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin Abdul Somad, saudara kau itu dibuat Allah mati, meninggal, karena menurut Allah itu lebih baik bagi dia. Sedangkan engkau, Abdul Somad, dihidupkan Allah supaya engkau menyampaikan ayat-ayat Allah. Mengerti kita bahwa hidup ini adalah pemberian Allah, dan ini amanah, jaga, sayangi hidup. Karena banyak orang tak menyayangi hidup sekarang. Ustaz, untuk apa kita hidup? Untuk apa Allah buat saya hidup, Pak Ustaz? Tak tahu dia untuk apa Allah kasih dia hidup. Ustaz, kadang saya berpikir, kalau gitu saya mau mati aja. Dikirimnya WA ke saya. Ustaz, saya berpikir saya mau mati aja. Disangkanya saya rayu dia. Sayangilah hidup saudaraku. Saya balas, terjun aja kau ke sungai. Habis itu tak dibalasnya lagi. Jangan-jangan terjun betulan dia. Hidup ini karunia, saudaraku. Berapa banyak orang ingin hidup, tak hidup. Maka ketika Allah kasih kau hidup, sadarlah bahwa hidupmu itu bukan gratis. Afa khalaqnakum abatha. Apakah kau sangka kau hidup itu free begitu saja? Tidak. Dikasih Allah hidup. Masih bernapas. Masih bersemayam ruh dalam jasad. Maka manfaatkan. Subuh ini dikasih Allah kita hidup. Yang tadi malam tidur sama-sama kita, pagi ini digerakkan bininya badannya. Bang, bangun bang. Ayo kita jogging lari pagi. Pas dipegang udah sejuk macam es batu. Mati. Kita masih hidup. Wal hayyu, hormati hidup, sayang hidup dengan beraktivitas. La ilaha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum artinya maha mengatur. Ada orang menganggap Allah itu macam pabrik spidol. Pabrik spidol mencetak spidol. Setelah dicetaknya, dia pun tak tahu di mana spidol berada. Hubungan antara pabrik dengan spidol putus.
Pabrik spidol tak tahu bahwa dia sudah kami buang, kami campakkan, tak kami pakai. Kenapa? Karena dia permanen. Permanen tak laku di sini. Pabrik tak mau tahu, tak ambil peduli. Allah tak begitu. Kita ketika membaca ayat kursi disadarkan bahwa engkau, wahai Abdul Somad, hidupmu itu diberi Allah dan engkau diatur oleh Allah. Allah tahu bahwa engkau hari ini sedang berada di sebuah pulau bertempat nama Bintan di Kepulauan Riau, letaknya di negeri bumi Melayu, Republik Indonesia, di Asia, di dunia. Allah Maha tahu apa yang berbisik di pikiranmu, apa yang terlintas di hatimu, apa yang keluar dari mulutmu. Al-Qayyum. Sekarang banyak orang menyadari dia hidup, tapi dia sangka Allah itu jauh dan tak peduli sama dia. Orang kalau sudah merasa tak dipedulikan Allah, dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan berbuat sekehendak hati dia macam Fir'aun, macam Qarun, macam setan. Yang kedua, dia akan putus asa. Hai orang-orang yang putus asa, ketahuilah bahwa Allah tahu suasana hatimu. Makanya kalau ada orang stres, depresi, duduk temenung, mata sudah mulai liar, ini jin sudah mulai mau masuk nih. Bacakan itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi bukan mantra. Ustaz, kemarin saya ke rumah sakit. Ada orang memegang tangan rumah sakit. Saya bacakan ayat kursi. Jinnya tak mau keluar. Malah di ludahnya pula muka saya. Katanya kalau dibacakan ayat kursi, jin hantu setan itu pergi, Pak Ustadz. Kenapa waktu saya bacakan tak pergi? Karena ulah yang membacakan itu adik-beradik sama ulah hantu itu. Malah hantu itu bercakap, sesama hantu jangan saling mengalau. Masa hantu mengalau hantu? Jadi sebetulnya di balik ayat kursi itu adalah makna yang dalam. Orang yang selama ini merasa tak dipedulikan Allah, kau diberi hidup oleh Allah dan engkau diperhatikan oleh Allah. Kalau kau sakit, sebenarnya sakit itu ingin menghapus dosa-dosamu, mengangkat derajatmu. Kalau kau miskin, sebenarnya Allah ingin mengingatkanmu. Kalau kau tertangkap masuk penjara, sebenarnya Allah ingin membuat engkau istirahat sejenak. Selama ini kau sibuk, pergi sana, sibuk sini, sibuk sana, sibuk sini, sampai tak menikmati hidup. Unik manusia ini. Mencari pagi, petang, siang, malam. Akhirnya duit yang terkumpul banyak itu pun habis juga. Tak tahu entah pergi kemana. Berapa banyak orang mencari duit, dia tak pernah menikmatinya. Lalu kemudian Allah tegur engkau. Lalu kemudian, Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak dalam penjara inilah baru saya merasakan manisnya ibadah. Barulah di sini saya baca Quran. Allah sedang menegur engkau. Allah sedang memperbaiki akhlakmu. Allah sedang Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tak mengantuk, Allah tak tidur. Ustaz Somad, saya ini orang baik Pak Ustaz. Orang baik tak ngaku. Kau kenapa ngaku? Di antara yang jahat-jahat tuh saya agak baik sedikit. Itu betul. Tapi saya difitnah Pak Ustadz. Dia ambilkan ini tanda tangan dikatakan punya saya kini. Saudaraku, Allah tak tidur. Allah tak tidur. Pendek saja nasihatnya. Allah tak tidur. Luar biasa fitnah-fitnah ke saya nih Pak Ustadz. Allah tak tidur. Allah senantiasa mengawasi. Kalimat Allah tak tidur membangkitkan jiwa yang down, yang lemah, yang depresi, yang jatuh. Kalimat Allah tak tidur menyadarkan orang-orang yang jahat, ingin menganiaya orang, ingin menyantet orang, ingin memusuhi orang, orang yang punya kekuasaan menyalahgunakan jabatan, orang yang dikasih ilmu lalu kemudian membodoh-bodohi orang yang jahil, orang yang diulamakan, diutamakan, diminta fatwanya semena-mena. Ingat, Allah tak mengantuk dan Allah tak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ingat, Allah bekerja. Tu'izzu man tasya, dinaikkannya kau setinggi-tingginya.
wa tudzillu man tasya. Dijatuhkannya kau serendah-rendahnya. Nu'man. Ada imam namanya Nu'man bin Thabit. Namanya Nu'man bin Thabit, tapi nama populernya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu namanya Nu'man bin Thabit. Datanglah orang petantang-petenteng. Nu'man. Imam Nu'man bin Thabit sedang di atas mimbar. Kalau memang Tuhan itu ada, mana Tuhan itu? Kalau memang Tuhan itu ada, mana arahnya? Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerjanya sekarang? Kata Imam Nu'man bin Thabit, pertanyaan kau 3. Ya, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Tahukah engkau bahwa susu itu ada keju? Bisa kau tunjukkan mana keju? Sedangkan menunjukkan keju di dalam susu pun kau tak bisa. Apalagi menunjukkan di mana Allah. Oke, Nu'man. Arahnya mana? Api itu ke mana arahnya? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ke dalam, keluar. Sedangkan makhluknya saja kau tak tahu arahnya. Apalagi Allah. Terlalu kecil otakmu untuk memahami di mana Allah. Di mana arah Allah. Oke, Nu'man. Kalau begitu apa kerja Allah sekarang? Dia di atas, Nu'man di bawah. Nu'man, dia sedang dengan kalimatnya hebat. Kata Nu'man bin Thabit, coba kau turun ke atas, aku naik ke atas. Dia turun ke atas, Nu'man naik ke atas. Itulah kerja Allah. Orang baik naik ke atas, orang buruk jatuh ke bawah. Jadi, orang-orang yang tak bisa menerima dalil, menjawabnya pakai afala ta'qilun. Kenapa tak pakai akal? Allah itu la ta'khuduhu sinatun wala naum. Ustaz, siapa nama dia? Allah, la ilaha illa Allah. Adakah selain dia Pak Ustaz? La ilaha illa huwa. Bagaimana dia Pak Ustaz? Dia yang membuat kau hidup. Kau yang bertanya-tanya, dia yang membuat kau hidup. Dia yang mengatur segala engkau. Dan dia tak mengantuk, tidak tidur. Berapa sudah yang terjawab dengan ini? 1, 2, 3, 4, 5. Itu siapa? Itu Pak Fulan. Pertanyaan kedua, apa milik dia? Punya apa dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di atas langit, apa yang ada di dalam tanah, punya dia. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau begini, ini untuk apa ini? Ini untuk menyadarkan bahwa kita tak punya apa-apa. Saya lewatlah di suatu jalan. Tanah milik insinyur Fulan. Luas sekian kali sekian. Dilarang masuk pasar 551 KUHP. Tanah milik pengacara. Anda masuk tangkap polisi. Lewat lagi tanah. Terpikir saya, ini cocoknya datang ke digital printing, buatkan baleho besar, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu punya Allah. Menyadari bahwa yang kita punya ini titipan. Kau hidup, dikasih hidup. Kau sekarang bisa mengatur, sebenarnya kau diatur. Kau sedang diawasi oleh dia yang tak mengantuk dan tidak tidur. Apa yang kau punya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sekarang kita berada di mana? Fil ard. Nanti kalau naik pesawat, hampir fis samawati. Bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Bahwa kita punya jantung, kita punya buah pinggang. Tapi tak boleh kita jual katup jantung, buah pinggang jual sebelah, dan kornea mata. Kenapa? Karena bukan punya kita. Siapa yang menjual buah pinggangnya haram. Karena itu bukan punya dia. Yang di dalam dirimu pun bukan punya engkau. Apalagi yang di luar dirimu. Lalu kebun kelapa sawit, kebun karet, kebun durian. Itu kan punya saya Pak Ustadz. Dipinjamkan Allah. Kalau barang pinjaman diambilnya, marahkah kita? Tidak. Pak, saya mau pergi keluar kota. Jadi ini
ambil ini kunci rumah, kunci mobil, kunci kulkas, kuncinya ambil. Tiba-tiba pulang dia ambilnya. Mana punya saya? Jangan ambil. Bapak waras apa? Orang yang marah ketika barang itu diambil hanya orang gila. Sama anak-anak. Anak-anak kecil marah kalau barang diambil. Dan bapak ibunya ketawa ketika menengok anak itu marah. Jangan ambil, ini punya adik. Lucu ya. Kenapa orang gila sama anak-anak kita tak marah? Karena tak ada akal sama dia. Ketika orang berakal marah, maka orang ini sebetulnya tak berakal. Kita sedang diingatkan semua yang kita miliki. Kecerdasan otak, IQ, IP 4,0. Kehebatan. Semuanya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. 7. Kalau sudah dibaca ini terasalah bahwa kita tak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya kalau ada orang baca ayat kursi suka. Saya ayat kursi itu aja saya amalkan Pak Ustaz. Tapi sombongnya minta ampun. Ini sama dengan orang yang membaca bim salah bim abrakadabra. Dia tak tahu apa mantra yang dia baca. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Besar tak ma fis samawati wa ma fil ard nih Pak Ustaz? Menurut ilmu skala. Kalau matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Begitu ukuran skala. Matahari itu yang terbit itu sebesar bola basket. Bumi tempat kita diam ini sebesar kacang hijau. Lalu Abdul Somad sebesar apa? Sebesar butiran debu molekul yang kecil. Itulah yang sombong. Kira-kira Allah nengok orang sombong ini cuma ada. Malaikat dibuat dari cahaya. Kenapa malaikat tak dibuat dari batu? Kalau malaikat dari batu tak muat dunia ini. Cahaya tak mengambil tempat. Berapa banyak pun cahaya yang kita pasang tak akan mengambil tempat. Makanya ciri malam Lailatul Qadar, waktu pagi matahari tak bercahaya. Kenapa waktu malam Lailatul Qadar pagi matahari tak bercahaya? Karena dikalahkan oleh cahaya malaikat yang naik waktu subuh itu. Redup dia, kalah cahaya dia. Rupanya kalau terang datang 100 watt, yang 5 watt itu makin nampak macam 1 watt. Begitulah matahari. Matahari sebesar bola basket dan bumi sebesar kacang hijau. Wahai engkau makhluk yang sombong sebesar nutir debu. Malaikat uli ajnihatin punya sayap, masna 2 sayap, wasulasa 3 sayap, warubah 4 sayap. Diletakkannya 1 sayap di ujung timur, 1 sayap di ujung barat. Baru 1 malaikat. Makanya malaikat-malaikat yang besar, hebat itu menengok manusia yang sombong nih. Aku sentilkan aja kawan. Kata Allah jangan dulu. Mungkin besok entah tobatnya. Makhluk yang paling congkak, paling sombong, paling angkuh, paling kerdil, paling kecil, paling pendek, paling manusia. Makanya diletakkan Allah di tempat yang paling rendah. Asfala safilin. Asfal yang paling rendah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Makanya kalau ada orang angkuh sombong, bawakan tepung, bola basket, sama kacang hijau. Hei saudaraku yang sombong. Dunia sebesar matahari sebesar bola basket, bumi sebesar kacang hijau, kau sebesar butiran debu. Insya Allah makin mengamuk dia. Kira-kira kita ini bisa tak nanti saling tolong menolong? Ini kawan saya, ini staf saya, ini bawahan saya, ini anak buah saya, ini kaki tangan saya, ini jamaah saya, ini man zalladzi yashfa'u indahu. Siapa yang bisa memberikan pertolongan di sisinya? Illa biizni. 8. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Man zalladzi yashfa'u indahu illa, lupa pula ayat kursi. Allahu la qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladzi yashfa'u indahu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa? Karena terlintas dalam pikiran kita
Kalau aku sudah tak ditengok Allah, maka aku bisa punya tanah, punya harta, punya kuasa, punya jabatan, punya ilmu, punya jamaah. Maka mereka bisa menolong aku. Ini tiga ini sudah terbentuk dalam pikiran kita. Tuhan tuh sibuk, dia tak ditengoknya. Sikit-sikit tak apa-apa. Aku sudah punya. Maka kalau aku punya nanti bisa ku sogok, bisa ku bayar, bisa ku beri. Dia kan udah terutang budi sama aku. Dia nanti akan tolong aku. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tak ada satupun yang bergerak kecuali dengan izin Allah. La tataharraku dzarratu. Tak bergerak biji sawi. Tak bergerak sebesar ujung rambut. Tak bergerak tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam. Di tengah samudera yang gelap. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tapi katanya Pak Ustadz, anak kecil yang meninggal bisa ngasih syafaat biiznillah. Tapi katanya Al-Quran bisa kasih syafaat biiznillah. Jangan sampai ada dua. Jangan sampai bercabang pikiran kita. Semua karena Allah. Berbuat karena Allah. Billah lillah. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah tahu apa yang terjadi di depan. Wa ma khalfahum, di belakang. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya'lamu ma baina aydihim. Kita ini kan arah cuman berapa? Muka, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, dalam, luar. Itulah kita. Maka dirangkumnya semua. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Putus. Tak ada satu pun yang di luar kendali Allah Subhanahu wa taala. Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Illa bima syaa. Makanya kalau ditanya, Ustaz bisa besok ngasih pengajian? Insya Allah. Kalau sudah insya Allah artinya kubalikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kalau mau ngasih tausiah itu apa persiapan-persiapan Pak Ustaz? Serahkan kepada Allah. Ya Allah, bumi Bintan yang akan kupijak itu bumi Engkau. Orang Bintan yang akan kujumpai nanti malam beribu-ribu itu adalah hamba Engkau. Yang akan kusampaikan ini adalah ayat-ayat Engkau. Tolong aku ya Allah. Ini bukan kuasa aku. Langkahkan kaki, baca ayat kursi, minta tolong sama Allah. Ustaz, besok kita ke Stadion Bandung Lautan Api. Begitu sampai di depan, bergemuruh suara dalam. Takbir, Allahu Akbar. Bergemuruh. Suara apa itu? Hujan Pak Ustaz. Hujan ganti. Hujan lebat. Harap keluarkan Ustaz, jamaah udah mau bubar. Siapa tempat bergantung? Hujan selebat-lebat. Nanti Ustaz akan melangkah hidup lampu. Puam. Melangkah hidup lampu. Puam. Melangkah hidup lampu. Suara menggelegar. Apa menggelegar? Streaming aja hampir batal. Laptop tutup semua. Hujan lebat. Yang katanya lampu menggelegar, semua bertutup plastik hitam. Saat itu tak ada kuasa. Siapa punya kuasa? Allah. Minta sama Allah. Entah dari mulut yang mana doa itu mustajab. Tak tahu kita. Dari sekian ribu hamba Allah, umat Muhammad SAW, tiba-tiba berhenti hujan itu. Allah Ta'ala punya kuasa. Andai digasnya jaga 15 menit lagi, padam. Habis semuanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Saat itulah rasanya tak ada yang lain. Rupanya dibuat Allah suasana biar supaya sengaja dibuat Allah kadang dalam hidup itu kita begitu. Bergantung kepada Abu Talib, meninggal Abu Talib. Bergantung kepada Khadijah, meninggal Khadijah.
Ingin bergantung kepada orang Taif. Dilempar orang Taif pakai batu. Putus tempat bergantung. Saat itu siapa tempat bergantung? Allah. Ilaika asku dha'fa quwwati. Kepada engkau aku mengadukan kelemahan. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani 'alan nas, aku betul-betul hina sekarang ya Allah. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah Allah tempat bergantung semua yang lemah. Tolong aku ya Allah. Itu yang terjadi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pun begitu juga. Nabi Musa tinggal di istana Fir'aun. Semua ada fasilitas. Ayah angkat, bukan tanggung-tanggung. Itu Pak Gubernur tua yang angkat saya itu Pak Ustadz. Oh hebat kau ya. Iya. Nabi Musa, Fir'aun yang angkatnya. Bukan tanggung-tanggung. Tinggal di istana yang paling megah, paling mewah. Bagaimana cara Allah supaya Musa keluar dari ikatan-ikatan itu? Ikatan ayah angkat, ikatan istana, ikatan kemewahan. Bagaimana cara Allah? Dibuat Allah skenario berkelahi antara orang Mesir dengan orang Israel. Dilerai oleh Musa. Jangan kelahi, kata Musa. Janganlah kelahi. Jangan kelahi, jangan kelahi. Tetap juga ditinjunya. Maksud Musa meninju mau berhenti. Mati. Takut balik, lari. Tegaklah di sebawah batang pokok kayu. Berhenti Musa di belakang pokok kayu. Istana tinggal. Tak ada tempat bergantung kecuali Allah. Itulah waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Tanyanya Jibril. Jibril, ya itu pokok kayu yang rindang hijau itu di bawah apa itu? Disitulah dulu Musa. Sangat sendirian. Bergantung. Begitu juga dengan Abu Bakar. Abu Bakar bangsawan di kota Makkah Al-Mukarramah. Orang kaya, hebat. Begitu berjalan sama Nabi, diusir. Lari. Takut. Hijrah. Sampai di Jabal Thawr sendirian. Takut menggigil. Ya Rasulullah, bagaimana nanti kalau tertangkap ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La tahzan. Innallaha ma'ana. Allah. Maka dengan dibaca ayat kursi ini menanamkan kepada kita ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah itu kuasa Pak Ustaz. Ya. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. 10. Bapak sudah lama jadi kades nih Pak. Oh udah lama Pak Ustadz. Apa kekuasaan kades? Seluruh RT, RW, lurah-lurah, kadus-kadus itu saya yang berkuasa Pak Ustadz. Ada yang lebih berkuasa. Siapa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kamu macam-macam parkir di sini. Ini daerah kekuasaan saya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kuasa Allah meliputi langit dan bumi. Tak ada satupun yang bergerak kecuali kuasa Allah. Tak ada, tapi jangan dibalik ini. Nanti orang yang ngajinya sungsang, dibaliknya ini. Pakainya sabu-sabu. Mabuk ya. Pas ditanya, kenapa kau pakai ini? Ini kuasa Allah. Kalau Allah tak berkuasa, tak bergerak satu butir sabu-sabu pun kecuali masuk. Ini pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab. Tangkap peminum khamar. Peminum khamar. Ya, kenapa kau minum khamar? Allah yang mentakdirkan aku minum khamar. Kata Umar, tambah bonus hukuman. Pertama, karena dia minum khamar. Yang kedua, bicara tentang takdir tanpa ilmu. Nah, jadi ini pun harus juga mengkaji tentang kaji tauhid begini harus juga. Kalau tidak nanti orang buat dosa, buat maksiat. Kenapa kau berzina? Allah yang menggerakkan. Kau kenapa tak sembahyang? Belum ada gerak Allah lagi Ustaz. Kalau udah ada geraknya itu nanti tengoklah. Nanti orang yang begini-begini ini mudah cara membalasnya. Pas nanti giliran makan, siapkan makanan. Kenapa kau tak ngajak aku? Belum ada gerak dari Allah. Memahami tentang kudrat iradat ini, ada yang sifatnya kita memilih, ada yang sifatnya tak bisa memilih. Saya menjadi orang Melayu daratan,
Bapak menjadi orang Melayu kepulauan, itu dulu kira-kira bisa milih atau tidak? Tak bisa milih. Memang sudah takdir Allah. Yang ini masuknya ke dalam perut orang Jawa, ini masuknya ke dalam perut orang Makassar, ini masuknya ke dalam perut orang Batak, ini masuknya ke dalam perut orang Melayu. Itu tak bisa milih. Tapi ada saatnya memilih. Subuh ini kita memilih antara sholat subuh atau menarik selimut. Lalu ada orang yang dengan penuh kesadaran. Sadar dia. Diambilnya khamar. Dia yang menuangkan khamar itu ke mulutnya. Pas ditanya, kenapa kau minum khamar? Allah menyuruh saya minum khamar. Dipukul kepalanya. Karena dia sudah menggunakan ayat tidak pada tempatnya. Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Diberikan Allah dua jalan. Allah beri kau telinga, Allah beri engkau mata, Allah beri engkau kuasa. Apakailah untuk yang baik, apa untuk yang buruk. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kira-kira sulitkah bagi Allah mengatur ikan di dalam kolam, mengatur serangga, semut di dalam lubang kayu? Serangga dalam lubang kayu, lubang kayunya di dalam air, di dalam kolam. Sulit tak Allah mengatur bagaimana semut-semut itu punya anak, punya bini, punya cucu, punya cicit, punya induk, punya telur. Payah tak Allah mengatur itu. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tak berat bagi Allah mengatur itu. 11. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Tak berat bagi Allah mengatur. Kalau mengatur rezeki cacing di dalam tanah yang tak berkulit, tak berkaki, tak bermata, tak bertelinga bisa diatur Allah, apalagi mengatur rezeki anak-anakmu yang sarjana. Maka jangan takut anak miskin susah. Semua orang melakukan dosa karena takut. Kenapa pegawai korupsi? Karena takut nanti pensiun, takut tak. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah siapkan rumah kos-kosan 100 pintu. Oh banyak tuh Pak, baru pintunya aja Ustadz. Gara-gara apa? Gara-gara takut tak makan. Nah, kau udah kuliahkan S1, S2, S3, ini ayah siapkan duit 100 juta. Untuk apa? Nyogok, biar lulus pegawai. Kenapa? Karena takut tak makan. Bagaimana orang-orang tua kita dulu? Keyakinannya tentang rezeki anak-anaknya. Yang ditanyanya bukan masalah itu, tapi yang ditanyanya kalau ayah mati nanti kau nyembah apa? Apakah kau masih sholat subuh? Sekarang orang tak peduli anaknya nyembah apa. Ibu nggak khawatir ini anaknya sudah pindah agama murtad, biar aja yang penting dia bahagia. Bahagia apa? Neraka jahanam tempat dia. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Allah tak berat mengatur segalanya. Kenapa dinyatakan ini? Karena ada orang yang khawatir tentang rezekinya. Cicak. Cicak itu binatang paling unik. Orang kepala ke atas, dia ke bawah. Kakinya ke atas, dia ke bawah. Makanan cicak, nyamuk. Bukan alang-alang makanan cicak. Bukan tanggung-tanggung makanan cicak itu. Helikopter ini makan. Tidak pula dengan tangan. Dengan lidah. Tuh, makan. Luar biasa. Ikan di dalam sungai Amazon. Di dalam air. Makanannya katak di atas daun kayu. Bisa tengok, tompol. Puff. Rezeki musang tak lari ke harimau. Kalaulah rezeki musang ditangkap harimau, sudah lama musang itu punah. Musang, hebatnya musang bisa pula berbulu ayam. Kan tanggung-tanggung. Apa yang dikhawatirkan hidup ini kalau sudah ayat kursi ini masuk ke dalam tulang sumsum, ke otak, ke badan kita. Wala ya'uduhu hifzuhuma. 12. Wa huwal 'ali. Wa huwal 'ali. Dia maha tinggi. Bukan fisiknya. Kalau kau pejamkan mata, nampak hijau, nampak merah, nampak coklat, nampak berbentuk-bentuk. Itukah dia? Walam yakullahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un. Tak ada satu pun yang setara dengan dia. Wa huwal 'ali, dia maha tinggi.
Kalau kau sangka dia rendah, dia maha tinggi. Ditutup yang terakhir, yang ke-13. Wa huwal aliyul azim. Dia maha besar, maha agung. Ketika engkau sedang down, sedang jatuh, sedang turun, sedang stres, sedang depresi, kau sangka tak ada yang bisa menolong. Yang maha tinggi akan menolongmu. Wa huwal ali. Sahabat saya yang paling tinggi inilah Pak Ustadz. Sahabat saya yang paling tinggi Jenderal bintang 4 Pak Ustadz. Tapi yang bintang 4 ini pun tak bisa menolong. Akhirnya datang bintang 7. Wah, kunang-kunang. Jangan takut saudaraku. Ada yang lebih tinggi. Yang paling besar dalam hidup saya, dia inilah Pak Ustadz. Ini backing saya. Dia inilah yang bisa menolong saya. Ada yang lebih besar daripada dia. Siapa dia? Allah Azim. Siapa bilang 13 angka sial? Nanti jangan tinggal di hotel lantai 13. Jangan tinggal di kamar nomor 13. 13 angka sial itu bukan ajaran agama. Itu ceritanya jelek, kotor, najis. Babi. Anaknya 13. Puting susunya 12. Yang ke-13 ini tak tahu mau menyusu kemana. Nah, itulah asal-usul sial angka 13. Jangan pernah percaya kepada takhayul, bid'ah, khurafat. Putuskan segalanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sehat orang kerasukan setan, kerasukan jin. Saya sedang lewat Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau. Pas sedang lewat pagi-pagi mau sarapan, datanglah bapak kontingen dari salah satu daerah manggil. Ustaz Somad, tolong dulu Pak Ustaz. Kenapa? Ada qori'ah kerasukan. Peserta kita kerasukan. Mata lihat. Saya tak pernah meruqyah. Tak mungkin kita bilang tak bisa. Awak LCMA kan? Gengsi lah. Saya tengok dia macam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pegang botol. La ta'khudhuhu sinatun. Mari saya bacakan Pak, ke telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sehat dia. Entah dia terkejut, entah jin tu lari, wallahu a'lam. Tapi sesudah itu tak pernah takut saya. Kalau ada orang minta ruqyah, saya serahkan ke sahabat. Ustaz, minta ruqyah, ente tinggal di mana? Saya tinggalnya di Pekanbaru. Datang ke masjid Jalan Sumatera, Masjid Al-Falah. Jumpai Ustaz Saifullah. Kalau malam Ustaz Zafrullah. Kalau siang Ustaz Zafrullah. Saya di Medan Pak Ustaz. Jumpai Ustaz Musdar Bustamam Tambusai. Panjang janggutnya. Nengok janggutnya aja jin tu lari. Saya di Jakarta Pak Ustaz. Pergi ke Az-Zikra. Di Az-Zikra ada Ustaz Junaidi, Ketua Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Artinya, dia membangkitkan semangat kita. Dan orang yang bangkit semangatnya itu, itulah setan. Setan itu akan besar kalau kita merasa kecil. Down, depresi, merasa lesu, setan besar. Tapi kalau kita merasa besar, siapa yang besarkan kita? Allah. Bersandar ke batang kayu, bersandar ke tembok, bersandar kepada Allah SWT. Siapa dia? Allah. Ayat kursi. Maka itu akan membangkitkan semangat kita. Ustadz ngomong gitu kan karena bukan Ustadz yang kena. Kalau Ustadz yang kena, jamaah akan mengingatkan. Wa tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabr. Ada kalanya mungkin saya yang sedang lemah down, datang Bapak membaca. Ustadz, kan Ustadz dulu membangkitkan semangat dengan ayat kursi. Jadi, Bapak mau ceramai saya? Enggak, ngidupkan MP3 aja. Nah, ini Ustadz dulu kan? Oh iya. Bangkitkan kembali. Itulah kaji kita subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.
Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan pada kami ilmu yang manfaat, wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah engkau ajarkan pada kami, jadikan dia berguna untuk kami, anak cucu kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tasma', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.